Dalam video kali ini kita akan membuat suatu kasus. Misalkan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat fungsi ya. Nah, fungsi yang kita buat itu kita masukkan nilai suatu list. Nah, sekarang bagaimana caranya jika kita mempunyai dua jenis data, ada list dan dictionary ya. Nah, bagaimana kedua jenis data tersebut bisa dipanggil menggunakan fungsi min yang kita buat ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba masuk ke materi kondisional ya. Jadi kondisional itu merupakan suatu fungsi atau perintah ya. Eh, jadi jika kita mempunyai dua kondisi, itu kita bisa menginput dalam fungsi tersebut dan nanti outputnya itu bisa kita sesuaikan juga. Nah, misalkan kondisinya kita ingin membuat suatu kondisi di mana jika kita memasukkan suatu data yang dictionary ya jenisnya dictionary dan jenisnya list itu bisa kita olah menggunakan fungsi min yang ini. Ya, jadi caranya adalah kita membuat def min ya. Sebelumnya di sini adalah my list ya. Sekarang kita buat dalam bentuk nilai. Kenapa nilai? Supaya ini lebih lebih universal saja ya. Jadi tidak menunjukkan itu list atau dictionary. Nah, kita membuat suatu perintah if ya. If jika type dari nilai atau inputan kita nanti itu adalah sama dengan ya. Jangan lupa sama dengannya 2 dictionary. Berarti ini kita perintahnya jika tipe dari input nilai kita adalah dictionary ya, titik 2 gitu ya. Maka kita membuat rumus ya tadi my min, rumusnya tetap sama namanya. Di sini kita buat sama dengan sum nilai ya dot values. Oke, ini masih ingat ya bahwa nilai dot values itu berarti dia memanggil angka pada dictionary ini, gitu ya, memanggil values-nya. Dibagi len ya, bagi len dot nilai. Kalau len dot nilai itu dia memanggil jumlah data ya. Kalau tidak udah pakai values lagi. Oke, jika dictionary berarti ini, kemudian kita tulis else ya, else. Nah, untuk else sendiri dia harus sejajar dengan if ya. Else titik 2 lagi. Ya, jadi setelah if itu harus titik 2, begitu juga dengan else. Nah, else my min sum nilai per length nilai. Jadi kalau jika bentuknya dictionary, rumusnya ini kalau bukan dictionary atau di sini kita bisa pakai list ya, otomatis ya kalau list itu kan bisa langsung diolah, itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini fungsi yang kita buat ya. Oke, misalkan kita mempunyai suatu nilai ya. Ini misalkan adalah nilai A ya. Sama dengan ini, kemudian nilai B dengan ini ya. Atau ini nilai, ini misalkan suhu ya. Suhu, temperatur, temperatur Senin gitu ya. Misalkan. Nah, kita mendeskripsikan nilai adalah seperti ini, temperatur adalah ini ya. Maka kita bisa menggunakan fungsi ini ya. Jadi fungsi rata-rata gitu ya. Rata-rata nilai berarti kita bisa langsung saja print ini main ya nilai A gitu. Ini kita hapus dulu. Kemudian ini juga kita bisa atur ya. Ini temperaturnya kita ganti aja. Misalkan ini adalah 20 gitu ya. Kemudian ini 21. Ini 22 biar tidak membingungkan.
23. Nah, print min temperatur Senin. Ya, kita coba di sini. Nah, di sini ternyata ada kesalahan ya, indensasi. Oke, di sini my min-nya itu tidak boleh sejajar dengan else. Jadi harus dia ada indensasinya. Oke, kita coba lagi. Klik. Nah, di sini juga ada ya, ada yang error. Oke, di sini ada error di bagian ini ya. Ternyata ada kurung buka. Oke, kita coba lagi ya. Wah, ternyata oke, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, jadi ini udah yang benar ya. Jadi kita pastikan kurung buka kurung tutupnya sudah benar ya, sintaksnya sudah benar. Karena kalau ada salah sedikit itu dia akan error. Nah, ini sudah benar. Jadi kita mencetak nilai A dan temperatur Senin. Gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dibaca oleh si fungsi yang kita buat gitu ya. Jadi kita misalkan membuat main nilai A ya. Nah, nilai A ini dia akan membaca ke sini ya, ke nilai atau suatu objek yang kita deskripsikan di sini ya, AD9, AD9,4 dan lain-lain. Nah, ketika kita mengklik min atau kita menjalankan min, maka si nilai A ini akan masuk ke dalam sini, ke atas dulu ya. Jadi dia baca dulu nilainya itu adalah yang ini ya. Kemudian fungsi ini akan membaca dulu jenis data si nilai ini. Jadi yang ini berubah jadi variabel nilai ya. Nilai ini jenisnya apa gitu ya. Apakah dia dictionary atau bukan dictionary. Nah, setelah dibaca oleh sistem ternyata ini bentuknya dictionary. Oke, berarti dia jika masuk dictionary dia masuk ke sini. Oke, kemudian jika sudah dibaca, nah dia baca lagi ini bentuknya bukan dictionary kan sehingga ini tidak diproses sama dia. Jika ini sudah diproses, maka dia akan masuk ke return. Di return dia akan menyajikannya dalam bentuk my_min atau variabel ini ya. Jadi intinya ini kita bahas tadi satu-satu supaya logikanya nanti masuk ya gitu. Termasuk juga yang ini. Jadi 20, 21, 20 sampai 23 ini dia masuk sebagai variabel nilai, dia baca apakah ini bentuknya dictionary, kalau bukan berarti dia masuk yang bagian sini. Nah, itu. Jadi fungsi kondisional itu kita membuat suatu kondisi-kondisi tertentu ya yang akan dibaca oleh suatu fungsi. Gitu. Jadi nanti kedepannya kita akan banyak menggunakan fungsi kondisional ini. Ya, terima kasih.